Binikmati rabbika fahadis. Kowe nek entuk nikmat cerita-critakno, tapi nek entuk musibah aja diceritakno. Lah nek saiki ulama sedo niku musibah napa nikmat? Musibah. Berarti kebalikane nikmat. Tapi disi-disian nyeritakno. Tapi ya saya husnudon, ini bukan menceritakan, tapi ini hanya sekedar pemberitahuan. Tapi kalau yakin semua ini hanya sekedar pemberitahuan, kita orang ngeser pun mau mesti ngerti. Nggak ada. Nah saat ini nek ulama situ kan disi-disi yang ngeser. Kaya ini paling apa jenenge? Paling peduli lah. Padahal secara dohirnya ya orang macam di Fatihah, gur ngeser-ngeser tok. Salam takziah. Ini kalau peduli ya. Karena salam takziah orang yang kita nggak jadi. Iya, nek mau mati tak langsung ke status salam takziah. Jadi salam takziah ya dina gula-gula salam takziah kan. Jadi ketika sampai Mekah, ketika sampai Madinah, Rasulullah kan sedo. Lah wong niki tekok karo para sahabat. Loh, Rasulullah sedo loh. Iya, sudah meninggal beliau. Saya kesini bertujuan ingin bertemu kepada Muhammad atau Rasulullah. Yes, untuk mengobati rasa rindu saya ke sini, ceritakan kepada saya Muhammad itu bagaimana? Kok sampai dia bisa menjadi Rasul dan seterusnya? Lah sahabat dia bingung. Kok nyeritakno Kanjeng Nabi? Lah iya 5 dino ora rampung, kok 5 dino? Oh sak bulan ora bakal rampung. Enggak sak bulan, setahun nyeritakno Kanjeng Nabi ora bakal rampung. Sampai nyeritakno gur maca berjanji sama dulu bisa rampung. Oh ya paham. Baik sahabat kan mesti paham regane menangi Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Lagi kan nyerita bagaimana Rasulullah. Nah, kan dia bingung sahabat ini. Wong sampean iki ketemu kula misale ning dalan. Iya, roe ukur 5 detik itu berpapasan. Arep ndi ning SP loro. Sampai cerita karo wong iku sak jam iso. Misalnya tekan omah ketemu bojoku, kowe mau roh bapakne? Iya roh, wong nggo pambiro. Iya, wong arep nang SP loro, wong nggo peci ora loro, wong nggo montor apa dan seterusnya. Padahal karo iku 5 detik. Iso cerita wis sampai sak jam sampai 5 jam. Wis gampangane 5 detik iso cerita sak jam, gampangane ngene. Lah iki Rasulullah selama hidupnya itu penuh dengan peristiwa-peristiwa penting, kan ya justru lebih panjang ceritanya ketika diceritakan. Lah ya bingung loh sahabat ini, sak cerita no aku Rasulullah gitu. Rasulullah sahabat pada tidak bisa menjawab. Jawabnya sahabat bagaimana? Saking mumetnya sahabat, semua ring dalemi. Enak dunia ini itu beriku, enak umul mukminin. Siapa? Sayyidah Aisyah. Ribun Aisyah ono. Nek pengen ngerti piye Kanjeng Nabi Muhammad. Matur ngoten. Orang yang mencari Rasulullah tadi kemudian ke dalam Rasulullah bertemu dengan Sayyidah Aisyah. Tanya kepada Aisyah. Ini menunjukkan bahwa cerdasnya Aisyah dalam menyikapi segala sesuatu. Ya umul mukminin. Ummul mukminin itu Sayyidah Aisyah. Saya kesini pengen bertemu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah wafat. Maka sebagai pengobat rindu, sebagai wujud pengobat kekecewaan saya kesini, ceritakan kepada saya bagaimana Rasulullah itu. Kok dia itu bisa sampai terkenal sebagai Al-Amin, bisa menjadi Rasulullah, bisa merubah peradaban Arab yang begitu penting dan seterusnya. Jawab Aisyah bagaimana? Hanya dijawab 3 kata. Kowe atau Sayyidah Aisyah, saking cerdas Sayyidah Aisyah. Lek kowe pengen kenal Rasulullah, kana khuluqul Quran. Ngoten tok, ya kowe. Apa sing dilakoni Rasulullah wis kabeh ana Quran. Waca dhewe, lho ngoten. Lah kok nek sampean ditekoni wong iki kena digengujak. Kowe jarine cinta Rasulullah. Iya, jajal sebutnya Rasulullah piye. Kowe jawabane tiru Sayyidah Aisyah kana khuluqul Quran. Waca dhewe Quran. Kabeh perilaku ning Kanjeng Nabi nyontoh teng kene Quran. Ngomongke jawaban cerdas Aisyah itu bisa kita tiru ketika nek wong tekon sejarah Rasulullah apa dhewe ora ngerti.
Tapi wong wis ngaji berjanji masa yo ora ngaji, yo ngisin-ngisin lah. Minimal kan kita sudah tahu bagaimana Rasulullah. Saya yakin saya datang untuk mengaji itu bukan untuk membenahi pendapatan ekonomi, bukan untuk menambah pundi-pundi rupiah, bukan. Saya yakin dengan kita mengaji berjanji ini tentu ingin merubah atau menambah rasa mahabbah untuk memperbaiki kualitas mahabbah, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Masih seperti itu. Masa sangat training mau ada berjanji ingin berusaha lancar, kan juga mungkin toh. Itu sangat masih sedikit terkadang aku tak perlu pikiran lah rezeki kula lancar. Terkadang masih salah niat, tapi lagi ngaji dalam ngaji sejarah ini tujuan utamanya apa? Susah untuk diselewengkan. Tujuan utamanya ya tetap biasanya itu memperbaiki kualitas mahabbah, memperbaiki kualitas ibadah, tidak ada yang lain. Masa ngaji sejarah ingin merubah keadaan ekonomi, enggak juga kan? Nah, ketika Rasulullah umur 25 tahun, beliau ini pergi ke Busra membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Ini tidak serta-merta. Ini kan cerita kondom kan saya bilang ini cerita singkat. Jadi jangan dikira ujuk-ujuk kok Kanjeng Nabi jadi reseller Sayyidah Khadijah. Cara bahasa kan reseller tuh kira. Reseller niku tukang ngedolne barang. Enak kan? Kok ngomong Kanjeng Nabi dari reseller. Ini bukan tanpa sebab. Ceritanya saja itu kok. Lah Syekh Barzanji ini ngeringkes cerita ini supaya ketika kita ingin tahu ya kita nanti membaca sirah-sirah Nabawiyah misalnya cerita-cerita masa kini Setronton Al-Buti Figus Sirah pokoknya cerita-cerita buku ceritanya buku wadah. Nah ini buka balik buku-buku cerita. Nah ketika umur 25 Rasulullah membawa barang dagangan Khadijah ke tanah Busra dan beserta pengawal atau laden yang diberikan Khadijah yaitu bernama Maisarah. Maisarah itu lanang, maksud dikira Maisarah itu tinggi kalau sanjang kan, dan Maisarah itu lanang. Maisarah kok itu asistennya Kanjeng Nabi itu. Berarti ya mas saiki ketika orang mengambil sekretaris perempuan itu boleh. Kenapa? Karena Rasulullah kan sekretarisnya Maisarah itu lho, dan Maisarah itu wong lanang. Nah, Maisarah ini budake Sayyidah Khadijah sing dipercaya ket cilik terus gede iki kon ngawal Rasulullah. Supaya apa Maisarah ini dikonmen Kanjeng Nabi ya satu memang untuk memata-matai Rasulullah, bukan untuk memata-matai bisnisnya, tapi memata-matai benar enggak Rasulullah ini benar-benar Rasulullah bakal jadi Nabi. Benar enggak Muhammad ini Al-Amin benar-benar Nabi dipercaya. Benar enggak Muhammad ini duwe tanda-tanda kekhususiaan sing dicerita-ceritake orang-orang Quraisy pada masa itu. Nah, Maisarah di samping itu ya dumudu tetap untuk meladeni Rasulullah untuk mengambilkan segala sesuatu yang penting apa ae karena termasuk Maisarah ini wonge daripada Sayyidah Khadijah. Kemudian sesampainya di Sawma'ati Nastura tenggene ngisor wit iki enten sampai saat ini ada wit pohon ini pohon yang konon ada sejak zamannya Nabi Isa. Jadi berapa ribu tahun sudah? Sekitar 4.000 tahun. Pohon ini sudah begitu tuanya sampai sekarang masih ada. Lah pohon ini ada di sebelah gereja. Sauma'ah itu gereja. Gerejanya Nastura. Nastura itu rohib atau pendeta. Wakila dia ini penerus Buhairah, wakila dia ini penjaga gereja yang lain. Ada yang bercerita bahwasanya Nastura ini penerus daripada Buhairah, dan ada satu kisah bahwasanya Nastura ini gereja yang lain. Tapi tetap keduanya ini sama-sama dari Nasrani. Tapi ingat, Nasrani ini belum Nasrani Trinitas, masih Nasrani yang berpegang teguh pada Injil. Nah sekarang Nasrani ini kan sudah berubah
berubah menjadi Trinitas. Pada masa itu ketika Trinitas dipercaya oleh Rohib Nasturo atau Rohib Buhairo, tidak mungkin Rohib Nasturo atau Buhairo ini mengimani Muhammad. Kenapa? Karena sudah Trinitas. Berhubung dia belum Trinitas, maka dia masih mengimani Muhammad sebagai Rasul terakhir. Jadi ketika boleh aman, sampai ini lebih aman di agama Muslim, di agama Islam daripada di agama Nasrani. Sebab apa? Sebab ketika sampean di Islam, sampean masih mengakui Isa sebagai Rasulullah. Tapi ketika sampean itu naudzubillah berada di Nasrani, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Firman ketika didikte atau ditekoni karo malaikat, kan lebih aman kita sebagai seorang Muslim karena masih tetap mengakui Isa sebagai Rasulullah. Nah, kalau Nasrani enggak, Nasrani kan tidak mengakui bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Nasrani yang sekarang, tapi Nasrani yang dulu dari Buhairo atau Nasturo, mereka masih tetap mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi beda, karena dari mencoba gini penginjil itu kristologi bahwasanya dari murid-murid Yesus yang keempat saja, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dari keempat murid Yesus saja dalam penulisannya tidak pernah mengkultuskan Isa. Ya, dari keempat murid Yesus saja tidak pernah mengkultuskan Isa. Yang mulai mengkultuskan Isa itu dari masa Paulus dan seterusnya, ya kan begitu. Jadi ketika masih berpegang teguh pada Injil yang dulu, penginjil yang dulu, seperti halnya Nasturo ini, mereka akan tetap mengimani adanya Rasul terakhir setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arafa rahibu ilmala ilaihi dilluha al-warifu wa'awah. Mengenalnya bagaimana? Mengenalnya seorang rohib ini, tidak ada seseorang yang duduk di bawah pohon ini kalau tidak seorang nabi. Di pohon ini akan biasa saja, tapi kalau yang duduk di sini seorang nabi, maka pohon ini akan bergerak untuk memberi zil atau iyupan. Apa iyupan bahasa Indonesia ini naungan bahasanya, akan memberi naungan kepada nabi atau calon nabi atau para rasul. Karena ini sudah terbukti mulai sejak zamannya nabi-nabi Bani Israel. Nah, Rasulullah waktu singgah di gereja Soma'ati Nasturo ini, pohon tersebut memberi naungan kepada Muhammad. Maka Rohib Nasturo, bukan Rohib Buhairo ya, kan beda. Ketika umur 20 masih bersama Buhairo, ketika bersama Abu Bakar. Ketika umur 12 bersama Abu Thalib masih Buhairo. Tapi ketika umur 25 ini bertemunya bukan Buhairo, tapi bertemunya Nasturo. Dengan tanda-tanda tersebut, maka si Rohib, si Nasturo tadi bertanya kepada Maisarah, kok tanda-tanda kenabian ada pada dia? Apakah dia ini benar-benar nabi? Kemudian semakola nulim ucap sapa Nasturo liman syawat amarik Maisarah nabi ailaihi ana iku ing meripat lorone Muhammad umrotun utawi tombol abang istidharon krono amrih golek kejelasan bil alamati marik alamat al khafiyati kang bisa samad fa ajaba menjawabi sapa Maisarah ing Nasturo bina'am kelawan jawaban na'am fa hakka mongkonya tawadi ana ing kersane Muhammad maing perkara kang wis nyata sapa Nasturo ing Muhammad fihi tegese ing dalem alamat nggone nubuwah niku wau ing Kanjeng Nabi wa tawakhalan kang nyono sapa Maisarah ing Muhammad semakolan lincak sapa Nasturo li Maisarah tamarik Maisarah la tufarriq aja misahi sira ing Muhammad wa pun lan ana sira ana iku ma'ahu semertane Muhammad disiki asmin kelawan jujure sejo utawa wong sing nglayani kelawan tulus wa husnin lan bagus tawiyatin kang duweni sejo kedua. Jadi mempunyai niat yang jujur dan tulus untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu memisahinya
bersamalah dia terus dengan tujuan atau dengan kejujuran dan ketulusan dalam melayani. Fa innahu mongko sak temene Muhammad iku miman saking wong akrama kang wis mulyakake ing man sapa Allah Taala mulyakne binubuwati kelawan dadi nabi wastabal kang wis milih sapa Allah ing man tuma ada nibale sapa Muhammad ila Makkah maring Mekah waro asmau kawaruhu ing Muhammad sapa Khadijah mukbilan kali kang delori otomatis wa iya kali Khadijah iku baina niswatin ana antara pira-pira wong fi illiyatin ana ing panggonan kang dhuwur ngene makna Khadijah menyambut kedatangan Muhammad wa malakani te malaikat loro iku ala rasihi ing atase sirahe Muhammad asyarifi kang mulya min wajah syamsi saking arah-arah srengenge kot adullah kang wis teman-teman ngiyupi sapa malakan ing Muhammad wa akhbaran amin habar ing Khadijah sapa Maisarah bi annahu satune Maisarah iku akhbar sapa Maisarah dari ing kono-kono lah kot adullah bisa vari dalam lelungane kulahu ya sekalian safar bagi malam kelan perkara ola kang wis dawuh lagu maring Maisarah sapa sing dawuh rohib wa uda alam nitipake sapa rohib ing Maisarah wadehi ana ing ngersane Muhammad minal wasiyati saking pesen iki la tufarriqu wa kun ma'ahu bisidqi asmin wa doa falan iklaki saka Allah fitil katijarah ing kono-kono dagangan riba hada ing badine ijarah wa nama lan mundake saka Allah ing riba babana mongko jelas ing Khadijah tambahin Khadijah dengan lawan perkara roat kang wis ora saka Khadijah maka saka Khadijah yen anak bisa temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah ilal bariyati maring sakabehane makhluk alladzi lakuan pasokan khusus saking ing alladzi sapa Allah Taala dikurbihi kelawan parke marekake maring Allah wastofa dikurbihi kelawan parke Muhammad wastofa lan milih sapa Allah ing Muhammad faqad basuli nglamar ing Muhammad faqat basrul nglamar saka Khadijah ing Muhammad inasya maring awak dhewe ne Khadijah kita cuma supaya ngrasakake utawa ngandung utawa ngrasa tapi serasa batin ngrasa saka Khadijah minal imani saking iman bihi kelawan Muhammad tiga royahu ing wangen kang negeri Baru kemudian kabar saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalu ing kira-kira pamane Kanjeng Nabi dimakron perkara dan akan wis ngundang sapa Aisyah ing Kanjeng Nabi ilaihi maring niki apa di mana nih terus sih lagi makai menurut amanah nih kok seminggu malam lali diterangin moro-moro setengah itu di mana perkara daat kang wis ngajak sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi ilahi maring maktab wa wis maktab niku hadil barwatu ya utawi ikilah banget keapian Nabi ya tukang suci para ibu mongko padha seneng kabeh sapa amamu ay amamu amane Kanjeng Nabi fiha ing dalem Khadijah lifatlin krana keutamaan wa dinin lan agama wa jamalin lan ayu wa malin lan bondo wa hasabin lan derajat wa nasabin lan nasab ulun utawi sakabehane iku lan mau minal qaum saking kaum yahwa ya mesti padha seneng kabeh sapa kaum ing kono lan ulun min dinin wa jama'e li fadlin wa dinin wa jama'in ila akhirih. Kemudian di dalam perjalanannya mesti kan nggih tanda-tanda kenabian tadi muncul. Rohib pasti bertanya-tanya kepada temannya
sampan itu ketika ingin tahu seseorang, sampan tanya langsung kepada orangnya atau kepada temannya. Mesti bertanya kepada temannya. Misalnya, Pak Yudi melakukan karo Mas Supri. Lah mesti tekon. Pak Yudi piye to? Tanya saya kan nggak mungkin kepada Pak Yudi langsung. Tanya saya pasti pada temannya. Dia itu ketika bekerja gimana kerjanya? Bagus apa enggak? Oh bagus. Nah, masih seperti itu. Kalau saya tanya langsung kepada yang bersangkutan, ya pasti nggak bisa jawab. Nah, kan seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwasanya Muhammad ini benar-benar utusan atau tidak, rohib tersebut, naskuro tersebut bertanya kepada Maisarah. Maisarah, ini kayaknya Nabi nih. Tanda-tanda kenabian ada padanya semua. Saya ingin meyakinkan, istidharon, saya ingin memperjelas bahwasanya dia ini benar Nabi atau tidak. Kenapa? Karena tanda-tanda ada pada dia semua, tapi tanda dari fisik saya belum pernah melihatnya. Saya bertanya, apakah di matanya ada tanda kemerah-merahan? Jadi saya mau dipakai roda abang, abang itu berkata sampai kan lorong, iya. Beribadah abang itu kan lorong. Neros apa betul? Jadi cara dia garis merah yang ada di mata. Nek tiang ketika garis merah ada di mata, ini kan menandakan suatu penyakit. Ya orang sana ini kira. Cara urate berkita abang itu kan betul. Dan ini tanda kemerahan bukan seperti itu. Jadi intinya ini tanda kenabian itu dilelah ya Allah. Mungkin seperti halnya lensa seseorang itu terkadang kan sampai dulu itu cerengnya ini biru. Lah ini cerengnya itu kayak kemerah-merahan seperti itu maksudnya supaya mata itu. Ternyata memang beda mata Rasul dari mata umum. Jadi tengok ternyata jawabnya sama iya. Tak perhatikan ketika saya bersamanya seperti itu. Tapi saya tidak menyadari kalau itu tanda kenabian. Makanya Maisarah kan tidak ahli kitab. Nah, sing ahli kitab ini paham hanya seperti itu pada Maisarah. Jawaban Maisarah nah iya. Oh berarti apa yang saya sangkakan itu benar. Maka ketika dia ini Nabi, saya berpesan kepada Maisarah, jangan kau tinggalkan dia. Lalu balik itu jangan kau pisahi dia, jangan kau tinggalkan dia. Sertailah dia terus dengan menyertai keikhlasan pokoknya ini mungkin kok bakal jadi nabi layan orang bejo jadi pilih jadi pengawal Muhammad. Kemudian setelah kembali ke Mekah Rasulullah itu disambut oleh Sayyidah Khadijah. Lek wis dagang niki berarti kalau ini kan kalau sanjane lungone Rasulullah tenggene busra niku fi tijaratin utawa fi dakwah utawa fi dinin kan ora lungone Kanjeng Nabi tenggene busra niki kan fi tijaratin ngene urusan dagang. Lah ketika kembali mesti sing mapak niku bukan umatnya tapi juragan sinten yaitu Sayyidah Khadijah. Lah Khadijah ini kan memang seorang juragan yang kaya, pengen mencari partner bisnis yang benar-benar dipercaya itu susah. Lah sampai boleh wong kerja itu oke, tapi pekerja yang benar-benar bisa dipercaya itu kan susah. Lah Khadijah ingin membuktikan ketika ada orang laki-laki yang muda, energik, yang dikenal sebagai Al-Amin, Khadijah tentu penasaran, ingin membuktikan benar-benar ini bisa dipercaya orang. Lah ketika pulangnya Rasulullah, pas ketika di Busra, waktu perjalanan di Busra dan ketika berjualan di Busra, Rasulullah itu diberi keistimewaan dalam berbisnis. Dilalah Rasulullah itu penjualannya di sini disebutkan kan waktu afallahu fi tilka tijarati ribhaha wa nama. Dilalah dagangnya itu pinter Rasulullah. Kenapa? Karena prinsip dagang Rasulullah itu rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Rasulullah itu wong sing paling supel, sing paling gampang ning ngene dodolan.
kita ini kan ngomong dudulan, jadi kesempatan untuk menggali bagaimana bisnis Rasulullah yang bisa menghasilkan begitu banyaknya penghasilan ketika menjadi resellernya Khadijah. Akhirnya jadi reseller sukses, iso nggawe lamar Khadijah, kira lamaran itu enek sing ngarani selawe sapi, enek sing ngarani sampai 200 sapi. Lamaran sakmono kae niku nek mboten pemuda sugih kan nggih mboten kira mampu kan ada. Nah, ketika Rasulullah mampu menjadi reseller Khadijah dan dengan penghasilan yang begitu banyak, sampai ketika pulang juragannya sendiri terheran-heran atas hasil daripada Rasulullah. Rasulullah itu konsepnya rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara. Dagangan yang dibawa Rasulullah ke tanah Syam tadi habis seketika karena sifat murahnya Rasulullah. Orang dodolan murah tapi sifat murahnya Rasulullah. Wong ki lek gawe tuku gampang, iku lek dodolan mesti gampang. Wong ki lek tuku iku angel, nek dodolan iku mesti angel. Prinsipnya seperti itu. Lek gawe gampang wong ketika dodolan, iku engko mesti wong sing tuku ya tuman. Lho ada. Lek wong kuwi gawe gampang ning gone tuku, engko mesti agen-agen iki ya mesti padha nawani dhek. Mergane nopo DE pembayarannya gampang, DE ini kalau dipercaya dan seterusnya. Nah ini konsepnya Rasulullah, konsepnya gampang. Siji amanah, yang loro rahimah gawe, samhah gawe murah. Jadi konsepnya bisnis itu hanya dua, yang satu amanah, yang kedua samhah. Samhah itu memberi kelonggaran. Misalnya, Pak Le, celana saya ini kok kekecilan bagaimana? Nah, kita kan tentu kasihan. Nek dituku pongkonge sama tuku dhewe tukune nomor 17. Sing ngokno ibuke. Mau ditukar gak boleh. Ini tidak samhah. Kenapa? Wong sing wis pernah dikecewakan ini tentu dia akan sakit hati dan tentu dia tidak akan kembali bahkan memberi label merah kepada si penjual. Bukan ada. Ini dihitung-hitung di dunia bisnis. Jadi prinsipnya itu ya tadi amanah buat samhah. Gak gampang. Nah, wes gak gampang seperti ini. Rasulullah itu belalah satu hari dalam satu riwayat, satu hari dagangan yang dibawa itu bisa habis. Sedino itu dagangan yang dibawa selesai. Lah terus saya dudulan. Lu kan ingat toh kayak Nabi. Aduh bawa dagangan, lah kok sehari habis. Lah Rasulullah kulaan orang balik tapi kulaan di situ. Dijual lagi, kulaan maneh, dijual maneh. Kulaan maneh, dijual maneh. Maka ketika dia kembali, dia itu membawa untung yang berlipat ganda. Nah, sampai misalnya dari sini membawa madu 20 liter dari Namang misalnya, ke sini membawa madu 20 liter, bawa ke Samarinda. Sedino diteltek. Pokoknya kan dagangan misalnya gue pedang lah sebelum gue pisang tekan Samarinda didel kita. Kan bingung mau balik lagi ada kan? Lah nek ono tembak nganggur niku dodolan kulaan meneh ning kono didol kono meneh. Misale sesuk enek wong nggawa sadrak. Ada berapa Pak? Saya beli ya dijajakan di sini. Sore sudah habis. Ono wong teko meneh. Jadi pulang itu bukan hanya membawa untung dari barang yang dibawa dari kampung, tapi dia juga berlipat ganda dengan modal yang sudah diberikan Khadijah tadi berupa barang dilipat gandakan menjadi penjualan tersebut. Maka ketika kembali, Khadijah heran, loh kok untungnya banyak ini? Tanya kepada Maisarah, konsepnya bagaimana ini? Kok untung bisa sampai segini banyaknya? Rasulullah itu kalau jualan aneh, kenapa? Dia itu bikin, pokoknya konsepnya tidak sama dengan kita. Jadi seperti itu. Konsep penjualannya seperti itu. Dia itu untung oke, itu baru sore misalnya, itu dia cari orang-orang fakir di sekitar situ. Dimenai sisa daripada hasil untung ini kalau kan ya benar-benar apa ya yang diceritakan Maisarah kepada Khadijah membuat luluh hati Khadijah jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi, kepada Muhammad. Kemudian di sini faqata badru li nafsiha li tashumma minal imani bihi tibawiyah. Kemudian Khadijah meminang Rasulullah. Nah ini yang sering tidak dipahami oleh seseorang. Koyok-koyok ketika cerita ini disampaikan apa adanya yang ada di berjanji,
Jangan pasti menganggap Sayyidah Khadijah ini orang yang agresif. Gitu. Masa kamu itu mana-mana. Tradisi Arab pun tidak seperti itu. Tradisi Arab itu perempuan tetap dilamar. Ini Rasulullah dilamar, bukan melamar. Kan ada ceritanya ya. Padahal aslinya Rasulullah itu yang melamar. Tapi sing nari dhisik, sing cinta dhisik iku Khadijah. Karena sudah selayaknya seorang utusan itu dicintai, bukan mencintai saja. Kan ada. Nah, ketika sampai cerita ini mosok khotobathu li nafsiha. Koyo-koyo iki Khadijah ini melamar Kanjeng Nabi untuk dirinya sendiri kan sebuah keegoisan, sebuah apa gitu, cewapaan lah gitu. Bukan, ceritanya itu panjang. Ada yang terlibat banyak di sini. Lah coba bayangkan, Khadijah ini janda 2 kali, mempunyai 3 orang anak. Sampai nanti dia buat cerita Khadijah. Lu ibu diri orang nanti ceritanya dia. Engkau pas ngerti, engkau wah iya aku lagi ngerti ini. Ya sebenarnya boleh ngomong ilmuannya, lagi mau ilmuannya. Sayyidah Khadijah ini rondo ping kalih, janda 2 kali, bukan hanya sekali ya. Pertama dapat daripada Ibu Hala, ibune Abul Hala. Dua anak loro niku Hala kali sinten. Nek anu supaya. Terus sinten saya terus. Gadah anak loro Halah kali Ibnu Zurah. Ibnu Zurah kali Halah. Terus sedo garwane sing pertama. Mesti kan dibujak malih. Nikah malih niki angsal atik. Duwe anak siji. Lha ngono. Lah rondo ping loro, rabi ping loro, bojone mati terus, duwe anak 3. Lah kok arep ngelamar Joko sing pintere kaya ngono iku mau, sing wis masyhur ning gone bangsa Quraisy, sing iki turunane wong gedhe, putune Abdul Muthalib, penerus daripada bangsa Quraisy. Kok tak lamar iki piye? Ya ora iso. Tapi aku dhek keinginan ngono. Beberapa hari Khadijah dirudung kebingungan. Wong iki bakal dadi nabi. Nek aku iso itu wong iki, mesti aku dadi wong sing mulya sebab mulyane wong iki. Lho ngoten. Langsung Khadijah itu tidak melamar Rasulullah. Oh, iku ya soal ada banget. Masa Khadijah niku melamar Rasulullah. Lho kan ngoten. Lah, ada perempuan yang bernama Nafisah yang dicurhati oleh Sayyidah Khadijah. Ngoten, iki ceritane ngoten, kalau ceritane sing secara produk versi semi panjang, bukan panjangnya. Nah, ini kan versi pendek ya. Lah nek cerita niku wau Nafisah binti Mulia iki dicurhati karo Khadijah, dicurhati sama Khadijah. Mana mungkin dong Nafisah, saya ini sudah tua, saya ini janda 2 kali lagi, punya anak 3, anak yatim lagi. Nah, si Nafisah binti Mulia ini bingung juga dicurhati, makanya sampean kalau curhat cari orang yang pas bagaimana yang benar-benar bisa memberi solusi. Ojo malah tambah kerwati. Sampeyan ki lek curhat karo wong sing benar-benar cerdas bisa ngi solusi. Curhat kok malah karo wong sing ember, ya malah sansaya mumet. Dan orang-orang ini malah jadi fitnah. Karena Nafisah ini dipilih oleh Khadijah sebagai teman curhat. Tentu Nafisah ini berjuang sekeras tenaga. Ngertilah bahasane mak comblang. Cerita begini Kanjeng Nabi tentang kebaikan Khadijah. Wis ngono, rigone Khadijah cerita tentang kebaikan Kanjeng Nabi. Balik mana rigone Kanjeng Nabi, cerita keapiane Khadijah. Terus saat ini cerita keapiane Khadijah dan seterusnya, suwe respon daripada Rasulullah itu merespon apa yang diceritakan oleh Nafisah. Karena sebelumnya Rasulullah menganggap Khadijah ini sebagai partner bisnisnya saja, tidak lebih. Nah, tapi setelah mendengar cerita daripada Nafisah binti Mulia ini,
Rasulullah baru bergetar hatinya mendengar kisah daripada Khadijah, bahwasanya Khadijah ini juga ahli agama. Tadi kan disebutkan lifatul wadinin wa jamalin. Sehingga Khadijah ini ahli agama. Agama ini kok nanti agama samawi. Kitab-kitab yang dipelajari Khadijah itu banyak. Ternyata Khadijah itu bukan hanya saudagar kaya, tapi Khadijah ini seorang ahli agama yang masyhur dengan gurunya yang bernama Waraqah binti Nufail. Nek tengene Bukhari niku Waraqah nggih. Pamane Khadijah sing ngerti kenabiane Kanjeng Nabi, sing iso nafsiri ngimpine Kanjeng Nabi tentang namus nggih. Kan tengene Bukhari niku tentang namus yang mendatangi boten Jibril, tapi itu ceritanya kan namus ya. Namus yang mendatangi Muhammad di Gua Hira, yang bisa menafsiri kan hanya Waraqah pamane Khadijah. Lah Khadijah ini bergurunya, sanadnya, sanad keilmuannya itu kepada Waraqah bin Nufail. Nah, cerita terus. Ternyata Khadijah kepribadiannya seperti ini dan seterusnya. Jadi ada penyambung cinta. Ini apa ini mak coba kok saya kasar penyambung cinta, saya halusnya kan penyambung cinta. Ini maklar itu kan penyambung penjualan simsaro jenenge maklar, kira. Ini bahasa halusnya sales, kira. Bahasa halusnya sales. Lah ini mak coba bahasa halusnya penyambung cinta daripada Rasulullah kepada Khadijah. Itu yang berperan besar Ummahatul Mukminin menjadi istri daripada Kanjeng Nabi, yaitu dieling-eling namine sinten kok? Nafisah binti Munyah. Dan jadi orang kok langsung kowe tak lamar yo. Sampeyan nek maca cerita goreng sependek ngono kan yo koyo kok dijahit piye sih. Mosok karo bocah mentang-mentang dia iki juragan kok terus ngono. Ya enggak seperti itu. Cerita seperti itu ceritane wong sing ora patek dong ning gone cerita. Karena tetap memakai etika, Rasulullah itu sempurna dalam adab kok. Jadi nah setelah diterima cintanya Khadijah oleh Rasulullah, kemudian ya tentu sebagai tradisi Rasulullah yang melamar kepada Khadijah, bukan Khadijah yang melamar. Rasulullah bertanya, meminta izin kepada paman-pamannya, yaitu seperti halnya Abu Thalib, Hamzah, Abbas, paman-pamannya yang ada di Bani Quraisy bertanya, saya mau dilamar oleh Khadijah. Ternyata dari paman-pamannya itu menyetujui bahwasanya Khadijah itu lifadlin, orang yang mempunyai keutamaan. Saya kenal betul pada Khadijah. Paman-paman Rasul ternyata mendukung. Dikira tidak mendukung, tapi malah mendukung. Kenapa Khadijah mempunyai kemuliaan? Tidak ada cacat yang diceritakan tentang cacatnya Khadijah. Selama berbisnis, selama dia bermuamalah, tidak ada cacat sama sekali. Jadi Khadijah ini orang yang mulia. Wadinin dan mempunyai agama yang sangat kuat, karena Khadijah ahli kitab. Kemudian wajamalin, sangkan itu ngerti, yang awal itu kan terjadi di mau mesti lihat jadal Fatiyah, terkenal wong sing ayu. Ketika sampai itu dinikahno karo rondo sugih umur 40 ayu, tapi daripada sampai dinikahno karo buruhe sing umur lagi 20 tahun, tapi ya wis melulu, sampai ini kira-kira milih juragane apa milih buruhe? Masih umurnya tua, itu kan tetap reputasi ada pada juragannya dong. Tetap Fatiyah sing ayu isih ketokno. Wong umur niku kan nggih masalah angka saja, tapi untuk penampilan kan orang itu tidak bisa menyangka. Oh, sampean roh tak kira lu anak, tiba anak wis telu, rondo pekoro maneh. Lho kan ada lho. Lah tapi ono wong sing ijazah single, tak kira wis ibu-ibu, ternyata urung dibojo. Lha ini kan banyak ya seperti itu. Nah, ini tidak mengurangi penampilan daripada Khadijah, tetap lijanari. Khadijah ini terkenal wong itu sing ayu. Khadijah ini termasuk saudagar sing sukses,
Kan Hasabin wa Nasabin, nasabnya Khadijah binti Khuwailid ini ternyata juga orang yang mulia. Akhirnya gayung bersambut, diterimalah cinta Rasulullah, kemudian meminta Abu Thalib untuk melamar Khadijah. Jadi tetap bawa akhlak ora semua dhewe sing lamar ya pamane ono saiki. Andre pengen rabi misalnya, ujug-ujug nakokno dhewe ribete makane mertuane. Ya iso, ora duwe adab ngono kuwi jenenge. Moro-moro seneng karo sapa jenenge? Lah wis seneng karo Fatimah misalnya, seneng karo Fatimah. Ujug-ujug wis kenalan suwe, ya kudune ngakon wong tuwa makili dekne nakono ning gone wong tuane. Dadi wong tuwa padha tuwa. Jadi adab itu sudah ada meskipun Islam belum ada. Abu Thalib sing lamar ya Kanjeng Nabi, mboten kok Kanjeng Nabi lamar dhewe, Khadijah takon dhewe. Niku cerita sing singkat, jadi kudu dipahami seperti itu. Kemudian Abu Thalib, gampangane kan wa asna lan muji sapa Abu Thalib alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam badan hamidah, terus setelah memuji sapa Abu Thalib Allah ing Allah bi mahamidah kelawan pira-pira pujian saniyatan kang luhur. Wa qala lan ucap sapa Abu Thalib bahwa utawi Muhammad wallahi demi Allah badhe ing dalem sakwise ikilah kejadian lalu iku kedhe Muhammad nabaut utawi kejadian utawa peristiwa adi kang agung yuh madukan terpuji fihi ing dalem nabaut adi apa masrohu tindak lakune Kanjeng Nabi kang den puji wajah-wajah moko ngrabi sapa Kanjeng Nabi ing wajah-wajah moko ngrabiake utawa nikahake sapa Abu Thalib ing Khadijah minggu saking Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu ya bapake Khadijah rupane Khuwailid. Jadi wakila latin dawuhake amuha ya pamane Khadijah, wakila latin dawuhake akuha ya dulur lanang Khadijah bisa dikisah ada tidak kronon bisi kerjane Khadijah ala azaliyah tiga bangsa azaliyah. Beruntung banget Khadijah dilamar oleh orang Sayyidul Alamin yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tentu dalam khutbah nikah memuji. Zaman ketika dalam pernikahan, yiki tak pasane ponak aku, wonge yo ganteng, wonge yo pinter dan seterusnya. Ini meniru daripada Abu Thalib. Abu Thalib ketika memasrahkan ojo didome elek-eleke malahan. Kadang-kadang dia keliru wong khutbah nikah, niku malah didone elek-eleke, wonge yo ngono kuwi, wonge yo ireng, yo wonge yo wis ngono kuwi ndablek dan seterusnya. Ojo malah kecewa wong delok wong akeh kok. Jadi yo kudu diperlihatkan kebaikannya. Kalau khutbah kan sebelumnya, lah ini melamar kan tentu diperlihatkan kebaikannya, wong sudah deal kok. Nah, wis deal. Terus sing nampa sapa? Sing nampa ya dudu Khadijah, wakila Abuha, bapake iku Khuwailid. Tapi tengene cerita wong Khuwailid niku mon sedo, wakila Abuha, pamane Khadijah. Meskipun rondo, tetep sing nampa ya kudu wong liya, dudu Khadijah dhewe, ngoten. Lah wakila Abuha, tetep sing nampa niku wali daripada Khadijah. Niki jadi pernikahan sebelum Islam itu tersyariatkan tetap masih ada wali. Makanya tarokus sifah hafalam yusibhum aruf itu ada. Rasulullah itu tidak pernah duriyah ke atasnya itu terlahir dari golongan yang tanpa nikah, tetap nikah kabeh. Abu Thalib, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Hasyim bin Abdul Manaf dan seterusnya sampai Adnan, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, itu semuanya lewat nikah semua. Nikah yang benar, bukan nikah yang fasid. Sifah itu bukan hanya perzinahan, tapi nikah yang fasid itu masuk kepada sifah. Maka disebut bukan tarukus zina, tapi tarukus sifah. Sifah itu pernikahan yang fasid. Nah, sekarang kan ada nikah yang fasid, kayak ini nikah misyan, nikah mut'ah dan seterusnya. Terhindar dari itu semua. Kenapa? Kalau mut'ah kan tidak membutuhkan wali. Mut'ah kan bisa berjangka waktu dan seterusnya. Kalau ini tidak, meskipun Islam belum tersyariatkan, tetap menggunakan wali. Khadijah yang menerima siapa? Wali daripada Khadijah. Jadi di sini kita tengok. Wa ulada ameh
kabehane anak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal ladzi dijaba anak bismil khalil kang duweni ismi Khalil yaiku Ibrahim sama kang wis ngarani saka Kanjeng Nabi ing Ibrahim utawa Khalil. Jadi kalau sampai itu ragu dengan kecantikan Khadijah, buktinya ada. Kenapa bukti ada? 7 daripada anak Rasulullah, 6-6-nya terlahir dari rahim Khadijah. Ini orang ayu, orang mungkin. Putrane Kanjeng Nabi, anaknya Kanjeng Nabi ini kan 7. Tapi sing 6 niki lahir saking Khadijah. Sing siji Ibrahim niki lahir saking Maria. Nah, kita tahu awam dia namanya Atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahimu min Khadijah hum sittatun fakhud bihim walijah. Dan guru kita tahu awam masa apa? Itu dia apa? Muridnya apa? Masa gurunya apa? Enggak ada. Jadi gurunya kudu apa? Hum sittatun fakhud bihim walijah. 6 sakliyane wa ghairu Ibrahim wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Selain Ibrahim itu semuanya terlahir dari Khadijah. Hanya Ibrahim saja yang terlahir dari Maria. Iki kan nandakno senenge Kanjeng Nabi tengene Khadijah. Pinten taun Khadijah ngandani Kanjeng Nabi? Surah ngerti. Pinten taun? Khadijah niku umur 40 ngancani Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi umur 90. Umur 25. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Khadijah di tahun ke-10 Hijriah atau ketika Rasulullah berumur 50 tahun, Khadijah ini wafat. Berarti 25 tahun Khadijah menemani Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah berpoligami. Hanya satu istri yaitu Khadijah. Baru setelah umur 50 tahun ke atas ini Rasulullah baru nikah lagi. Jadi saya bayangkan, kok ngarani setia Kanjeng Nabi, Maria dan seterusnya. Loh, Nabi itu tidak seperti itu. Nikahnya Rasulullah pada setelah kenabian di 50 ke atas itu ingin meningkatkan kualitas daripada kemarin kan fa'in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu itu tadi. Ngopeni anak yatim ketika orang tua ini bu ini nyatane nikah kali Ummu Salamah ini Ummu Salamah umur pinten? Kok lebih tua daripada Rasulullah saya kan kok Nabi tiang sing wis umur swidak kan gitu toh. Nah, seperti itu misalnya Rasulullah itu menikahi Khadijah di umur 40, Rasulullah umur 25. Rasulullah umur 50, Khadijah wafat. Ketika 25 tahun menemani Rasulullah ini, Khadijah memberi 6 anak kepada Rasulullah, yaitu Abdullah, Qasim, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nah, ya paling ngerti kena ora apa-apa. Wajib bisa jadi niku ngerti. Makanya beda-beda niku diajari akidatul awam kok ben ngerti anak Nabi ono itu Abdullah, Qasim, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu kan ini Kanjeng Nabi pinten nenten sama sudah apalagi ini berarti apa bujune Kanjeng Nabi orang ngerti. Makanya kita mengaji itu untuk memperbaiki mahabbah kita, untuk meningkatkan kualitas mahabbah kita, bukan untuk meningkatkan pundi-pundi penghasilan kita, untuk meningkatkan keilmuan kita. Ngaji ini tujuannya nopo akhirat. Sampai dua malam waqiah tujuannya dunia biasanya sing duwe ngamal waqiah apa tujuannya? Mesti ben ekonomine lancar ya toh. Tapi nek sampean duwe amalan ngaji sejarah tujuannya apa? Meningkatkan kualitas mahabbah. Wong kenal karo orang rasa cintanya mesti beda. Kemarin sebelum sampean belum kenal Khadijah, sampean itu berpikir Khadijah mau biasa baik. Tapi setelah diterangkan Khadijah ini dan seterusnya, mungkin rasa tambah cinta kita kepada Sayyidah Khadijah akan bertambah. Itulah cerita fungsi atau tujuan daripada membaca sirah, membaca manaqib, membaca maulid. Tujuannya ngono ora kok tujuannya membaca maulid dan itu barokah, itu syafaat. Kok remeh temen.
Wong Abu Lahab itu ora pernah maca selawat untuk syafaat. Abu Lahab ora pernah maca selawat. Tapi untuk syafaat. Ya kita wis dawuh Kanjeng Nabi memang sapa sing maca selawat agak syafaat. Tapi tujuan utamanya bukan itu saja. Tentu ketika dalam berselawat menambah rasa mahabbah. Kita tunaikan kewajiban dulu, baru kita meminta hak kita. Sampai kita kerja bisa, mestinya baru jalur upah. Lah kerja niku perbaiki kualitas kerja kita dulu, baru kita menuntut upah yang layak. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kerja kita ini benar. Lah moro-moro kok wis nuntut upah sing jalur tinggi, iki kan gitu yang lucu. Jadi mulai sekarang ya kita berpikir waras dulu sebagai seorang yang realistis, jangan terlalu sok romantis atau pokoknya koyo ngoten-ngoten niku. Jadi ketika sampai kita turu, sing didelok niku riwayat Kanjeng Nabi, apa ya ana wong lagu nek sampean iki diarani ora cinta Kanjeng Nabi, dibanding wong sing gandrung-gandrung tok luwih cinta aku timbang kowe. Ya jare kowe tau maca sejarah Kanjeng Nabi secara detail ora? Kan ngoten. Lah sampean kan iso aku lho ngerti kabeh sejarah Kanjeng Nabi, kan lebih cinta kita. Kita buktikan dengan kita mengenal. Lah kan ngoten. Cinta niku mbak aku, dia masih cinta aku, cinta tidak dipamer nih, lo kan ngoten. Cinta saya, cinta yang tulus kepada Rasulullah. Saya ingin mengenal Rasulullah, ingin saya tiru perilaku Rasulullah seperti itu. Ya bukan untuk mengkonter, tapi untuk memperbaiki. Daerah ini mengkonter ini repot. Memperkoratif di konter itu bahaya kira. Memperbaiki. Yang ini mengkonter berarti ada perasaan yang salah di hatinya. Enten sing ditangkep nih sejarah nih kowe kan bukan anak Kanjeng Nabi wafat kabeh iya sedaya kabeh anak Kanjeng Nabi salane Fatimah bahkan Qasim Zainab niku umur di tahun ke-8 Hijriah kok sedo kabeh semua Qasim Abdullah Ibrahim niki sugeng sedanten. Ini anak kiai kan jenenge Gus, anak Nabi jenenge apa terusan lagi? Iki kan? Malah bahaya kan dikira jadi penerus vokalis seterusnya. Makanya kenapa yang ada hanya cucunya? Ini untuk mereduksi turunan daripada Nabi kepada dunianya. Bahaya ketika Rasulullah itu anak lanang itu malah bahaya. Makanya buatan enten sing suka. Sing enak utune. Makanya nek wong sing ora pada seneng, alah nasabmu tekan sapa? Paling tekan Abu Thalib. Lho kan nyatane Sayyidina Hasan wal Husain bin Muhammad secara nasab. Tapi kan kita tidak boleh, kita kan ahli sunnah. Ya harus Sayyidina Hasan Husain bin Muhammad. Tujuannya untuk mereduksi tadi, bukan untuk mengkhianatkan. Nah, ketika dinasabkan kepada Abu Thalib, ini kan bentuk pelecehan. Ternyata beliau selama ini nyampainya bukan kepada Abdullah tapi malah sampainya kepada Abu Thalib. Abu Thalib ora iman, malah repot kan? Nah, kan seperti itu. Jadi sebagai ta'adud kita Hasan wal Husain bin Muhammad. Nek muni bisa bin Fatimah bin Muhammad binti Muhammad, tapi lebih ta'adudnya Hasan wal Husain bin Muhammad. Oke, sama kita dalil. Alah, kau tu nak Abu Thalib malah macam lagi, betul. Repot lagi malah dengan. Oke, oke. Allahumma qabral karim wa fi syadin wa salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik